Oke, selamat pagi semua. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk hari ini mungkin saya akan sedikit sharing ya terkait kesehatan mental awareness gitu ya. Nah, boleh di-share apa saya yang share untuk PPT-nya? Boleh Kak di-share sama Kak Maisha. Oh ya, oke. Ini masih disable ya. Bentar ya Kak. Sudah bisa Iya, Kak? oke. Terima kasih. Oke, untuk hari ini saya mungkin akan sedikit sharing ya terkait mental health awareness gitu sih. Mungkin kita sudah sering mendengar ya terkait mental health, kemudian sehat-sehat ya. Sehat itu apa sih? Kita pasti sudah sering mendengar ya terkait sehat. Nah, kita juga tahu gitu ya yang namanya sehat itu ada sehat fisik, ada sehat mental atau istilah lainnya kalau kita mengucapkan apa selamat ulang tahun pasti dibarengi dengan semoga sehat lahir dan batin. Nah, ini istilah lain dari sehat fisik dan sehat mental gitu. Nah, untuk sehat fisik sendiri, mungkin kita tahu ya cara menjaga kesehatan fisik dengan apa? Dengan makan bernutrisi, kemudian dengan olahraga, dengan minum air putih, dengan menjaga pola tidur, pola hidup sehat. Nah, itu merupakan cara-cara bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi terkait sehat fisik, nah sekarang bagaimana dengan cara menjaga kesehatan mental gitu? Sehat mental itu yang seperti apa sih? Nah, itu mungkin pertanyaan yang akan memulai sharing kita hari ini. Oke, kita akan pertama kali dipertanyakan gitu, apa sih itu kesehatan mental? Nah, untuk membahas kesehatan mental, kesehatan mental itu bukan hanya terkait dengan gangguan mental saja ya, karena kesehatan mental ini dari buku Sarafino. Jadi kesehatan mental itu dilihat sebagai kontinum atau sebagai suatu garisnya. Bisa kalian lihat sebentar. Nah, bisa kalian lihat di sini merupakan garis. Garis di sini kalau ke arah kanan berarti ke arah yang positif, kalau ke arah kiri ini berarti ke arah yang negatif gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan ke kanan, oh kita semakin sehat nih mentalnya. Kalau misalnya semakin ke kiri berarti mental kita sedang tidak baik-baik saja atau sedang sakit. Nah, tapi dalam istilah psikologi ya, yang namanya sehat mental itu karena dilihat sebagai kontinum, akhirnya kita tidak bisa bilang sakit mental atau sehat mental secara saklek gitu ya. Tidak seperti hitam dan putih. Tidak sesimpel itu gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya saya katakan saya sehat mental bukan berarti saya tidak sakit mental saya gitu ya. Jadi kita bisa berada di netral juga gitu. Jadi kita nggak pasti bisa sehat, nggak pasti juga bisa sakit gitu ya. Nah, inilah kenapa dalam dunia psikologi kita tidak menyebut terkait sakit atau penyakit, tapi yang kita sebut yaitu gangguan gitu. Nah, ini yang harus kalian notice ya. Jadi dalam dunia psikologi kita tidak menyebut terkait sakit mental atau penyakit mental, tapi kita menyebutnya dengan gangguan gitu ya. Nah, tadi kan saya katakan ya, jadi yang namanya sakit mental, kesehatan mental itu berupa kontinum, garis kontinum. Ada garis yang ke kanan atau ke arah lebih positif dan garis ke kiri ya atau yang lebih negatif. Nah, kita juga bisa ada di netral atau di tengah-tengah, nggak sakit, nggak sehat gitu ya. Itu bisa.
Dan ini bisa berubah-ubah. Misalnya sekarang kita mental kita lagi baik-baik aja. Mungkin besok atau nanti sore mental kita cenderung ke arah kiri. Nah, ini sangat bisa terjadi gitu. Nah, bagaimana sih cara menentukan status kesehatan mental? Untuk menentukan status kesehatan mental ini, status kita ada di kanan atau di kiri, ini dengan cara melihat pengertian terlebih dahulu, apa sih itu kesehatan mental itu gitu. Nah, untuk kali ini saya akan men-sharing gitu kesehatan mental yang dikemukakan oleh WHO, World Health Organization, di mana kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana individu itu sadar akan kesejahteraan psikologis dirinya dan punya kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, mampu bekerja secara produktif, dan menghasilkan serta berperan di lingkungannya. Nah, ini menurut WHO, pengertian kesehatan mental untuk dari WHO. Nah, ini sudah saya highlight ya. Jadi yang namanya kesehatan mental itu terdiri dari 4 ini, sadar akan kesejahteraan psikologis dirinya, kemudian mengelola stres kehidupan, kemudian bekerja secara produktif, dan menghasilkan serta berperan di lingkungannya. Sebetulnya berbicara terkait kesehatan mental ini tidak hanya dibatasi oleh 4 hal ini. Ini banyak sekali, cakupannya luas sekali. Tapi untuk kali ini karena kita keterbatasan waktu dan tepat ya, jadinya kita akan membahas terkait keempat hal ini. Yang pertama, orang yang dibilang sehat mental ini dapat menyadari potensi dirinya sendiri. Gitu. Gimana sih contohnya? Misalnya gini, kita diberikan tugas oleh guru, ya. Nah, tugas ini kita bisa menyadari, oh, saya bisa mendapatkan nilai E dengan tugas ini. Nah, itu maksud dari menyadari potensi diri. Kemudian, yang harus kita highlight, yang kedua apa? Menghadapi daily stress. Oke, di sini kita bertanya ya ke diri kita sendiri. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami stres? Ada yang tidak pernah mengalami stres sama sekali dalam hidupnya? Oke, mungkin nggak ada ya, karena stres itu ini dapat dialami oleh semua usia, gitu ya, baik anak-anak, remaja, dewasa, sampai ke orang tua ini pasti menghadapi yang namanya stres, gitu. Yang dimaksud dengan daily stress, misalnya gini, kita pagi-pagi kan berangkat sekolah sudah disuguhi dengan kemacetan, setelah habis macet, udah gitu kita lupa lagi belum mengerjakan PR. Nah, ini merupakan stresor-stresor yang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat kita memiliki kesehatan mental yang baik, kita akan mudah gitu untuk menghadapi stres-stres atau daily stress yang seperti itu. Kemudian yang ke yang ketiga, bekerja secara produktif. Orang yang sehat mentalnya biasanya sebagai siswa kan kita suka banyak tugas ya. Kita suka banyak PR. Tiap mata pelajaran pasti ada PR, ada tugas gitu ya. Belum membuat karya ilmiah dan lain sebagainya. Kalau orang yang mentalnya sedang baik-baik saja, ini mereka bisa mengerjakan semua tugas itu secara produktif gitu. Berbeda saat kita tidak sedang baik-baik aja. Kalau misalnya kita sedih, boro-boro mau mikir gitu ya. Jadi itu yang ketiga. Dan yang terakhir, menghasilkan kontribusi yang baik pada masyarakat gitu. Jadi ini kita beraktif bersosialisasi, aktif berorganisasi, itu merupakan salah satu ciri dari kesehatan mental gitu ya. Mental yang baik-baik saja itu pasti akan membuat diri kita lebih ingin berkontribusi aktif dan terlibat terhadap kehidupan sosial. Tuh. Nah, itu terkait pengertian dari kesehatan mental yang dikemukakan oleh WHO. Oke. Selanjutnya, tadi kan
sudah dijelaskan ya terkait apa sih pengertian kesehatan mental. Nah, tadi juga sudah saya katakan kalau misalnya kesehatan mental itu berbentuk diagram kontinum. Jadi dia berbentuk garis, ada garis yang condong ke kanan, ada garis yang condong ke kiri. Kita bisa juga berada di mental. Nah, bagaimana dengan kiri? Saat mental kita cenderung ke kanan gitu ya, saat kita berada di kontinum kanan atau kita istilahkan dengan mental wellness itu yang seperti apa sih? Nah, mental wellness itu kita akan merasa ciri-cirinya ya, kita jadi lebih bahagia, kemudian lebih positif. Nah, ini merupakan ciri pertama dari mental wellness atau saat kondisi kita berada di kontinum kanan. Kemudian kita bisa lebih mudah untuk bangkit dari kekesalan dan kekecewaan. Yang namanya hidup itu gak luput ya dari kekesalan, kekecewaan, baik kepada diri kita sendiri, baik kepada orang tua, baik kepada teman. Nah, saat kita sedang baik-baik saja, mental kita sedang baik-baik saja, kita akan lebih mudah untuk bangkit dari rasa kekesalan dan kekecewaannya itu. Jadi kita tidak apa istilahnya, tidak misalnya ada teman kita yang membuat kita kesal. Saat kita mental kita sedang wellness gitu, walaupun teman kita membuat kita kesal ya, membuat kesalahan fatal, tapi ya kita akan lebih mudah memaafkan gitu. Nah, ini ciri yang kedua. Kemudian bagaimana ciri yang ketiga? Nah, kalau ciri yang ketiga, kita akan lebih memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga dan teman ya. Kita jadi lebih friendly terhadap teman maupun terhadap keluarga gitu. Kemudian selanjutnya aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial. Nah, kita menjadi lebih happy ketemu teman, kemudian bermain dengan teman dan lain sebagainya. Selanjutnya, memiliki rasa pencapaian. Nah, rasa pencapaian ini seperti tujuan hidup. Misalnya gini, sekarang yang ada di kelas 7 pengen misalnya ke 8 terus ke 9 nanti pasti pengen selanjutnya itu masuk ke sekolah impian ya di SMA mana gitu, apakah SMA negeri atau pasti masing-masing dari kalian itu punya cita-cita atau punya pencapaian yang ingin kalian capai. Nah, ini ciri yang memiliki mental wellness atau mental yang sehat ini pasti memiliki rasa pencapaian. Dan karena memiliki rasa pencapaian, jadi lebih memotivasi hidupnya gitu. Lebih memiliki motivasi hidup gitu untuk mencapai tujuan hidup kita seperti tadi. Misalnya, saya pengen masuk ke SMA favorit, SMA sekian gitu. Nah, untuk masuk ke SMA favorit itu kita tidak bisa dong dengan hanya belajar seadanya gitu ya, belajar sebisanya gitu ya. Untuk masuk sekolah favorit itu kita pasti lebih membutuhkan struggle gitu ya, membutuhkan eh, apa namanya, belajar lebih giat seperti itu. Nah, ini merupakan ciri dari mental wellness yang kelima. Bagaimana yang terakhir? Yang terakhir ini kalau mental kita sedang baik-baik aja, kita bisa lebih rileks, bisa bersantai, bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan enak, merasa nyaman dengan kehidupan kita. Nah, ini merupakan ciri dari mental wellness yang terakhir. Sebetulnya masih banyak, ini hanya beberapa yang saya ambil dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini bisa menjadi ciri saat mental kita sedang baik-baik saja atau mental kita sedang sehat atau mental kita sedang wellness gitu. Nah, seberapa penting sih kesehatan mental untuk bagi remaja khususnya? Ini sangat penting ya. Dalam menjaga kesehatan mental itu betul-betul sangat penting. Kenapa? Karena kesehatan seseorang, kesehatan kita itu berawal dari kesehatan mental kita. Gangguan kesehatan mental memang tidak secara langsung mematikan ya, tetapi dapat melumpuhkan kemampuan fisik seseorang dan mengarahkan pada kecenderungan
bunuh diri gitu. Nanti akan saya jelaskan juga terkait gangguan kesehatan mental itu yang seperti apa. Nah, oke. Selanjutnya, tadi saya sudah menjelaskan terkait kondisi kita atau ciri-ciri kita saat kita berada di kontinum kanan atau di mental wellness. Nah, bagaimana saat kita berada di kontinum sebelah kiri atau mental illness kita istilahkan. Oke, mental illness ini kemungkinan besar kita mengalami hal-hal yang mengganggu kesehatan mental ini, penyebabnya itu bisa sangat beragam gitu ya. Bisa musibah, kemudian bisa juga bencana, kemudian atau mengalami gangguan-gangguan mental lainnya gitu. Apa sih contoh konkretnya? Misalnya nih, musibah, taunya rumah kita kebakaran, nauzubillah min dzalik ya. Taunya ke rumah kita kebakaran gitu ya. Atau misalnya kita diputusin sama pacar, atau misalnya kita mendapatkan nilai jelek ya, atau gagal dalam ujian. Nah, itu merupakan hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan mental. Kalau misalnya kita mengalami hal-hal tersebut gitu ya, ini pasti akan berpengaruh terhadap tadi potensi, kemudian terhadap menghadapi stres, bekerja secara produktif, kemudian apa keterlibatan kita terhadap orang lain ini pasti terganggu. Oke, kita mikir misalnya kita baru diputusin pacar, yang namanya baru diputusin pacar, terus kita nangis, itu hal yang sangat wajar gitu ya. Jadi saat kita sedih ya, kita menangis itu wajar. Kita menghadapi kegagalan, terus kita menangis itu wajar. Kita misalnya ditinggalin pacar atau diselingkuhin pacar gitu ya. Kita menangis ini sangat wajar. Semua hal ini sangat wajar gitu ya. Kemudian hal-hal ini pasti akan mengganggu tadi ya, keempat tadi. Gimana kita mau ngerjain tugas kalau pikiran kita aja, nah kitanya lagi sedih, lagi nangis aja ya, boro-boro disuruh mikir gitu ya. Kita buat menghentikan tangisan kita aja, kita masih kebingungan gimana cara menghentikan tangisan kita gitu ya. Boro-boro dikasih tugas banyak, terus ngerjain tugas gitu. Hal yang normal. Jadi jangan, nah ini merupakan stigma yang negatif, banyak stigma negatif terkait gangguan mental ini. Misalnya tadi baru diputusin pacar, ada yang galau, ada yang nangis terus dibilang, ah lu mah baperan, kayak itu gitu, ah lu mah lemah. Seperti itu. Ini tidak seperti itu ya. Padahal ini tuh betul-betul hal yang wajar. Jadi kalau misalnya kita memiliki emosi negatif ya udah luapkan saja. Karena kalau tidak diluapkan, ini malah akan menjadi sandungan atau hal yang mengganggu ke kesehatan mental kita gitu. Jadi kalau misalnya ada yang baru diputusin pacar terus sampai nangis gitu, atau dia nilainya jelek, dapat nilai jelek sampai nangis berhari-hari gitu. Ini jangan dijudge kalau dia bermental lemah dan lain sebagainya. Enggak, itu cara dia untuk mengcoping atau menghadapi stresnya dia gitu. Jangan salah loh, it's okay, not to be okay. Jadi saat kita bilang gak baik-baik aja juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang namanya manusia ini pasti ada naik turunnya ya. Kita mungkin hari ini kita lagi senang-senang, kita lagi dapat keberuntungan dan lain sebagainya. Mungkin nanti siang kita dapat kemalangan. Nah ini yang namanya apa namanya kehidupan ini memang seperti itu. Ada manisnya, ada pahitnya gitu ya, ada asinnya dan sebagainya. Nah tugas kita jangan menjudge ke orang, ah lu mah baru juga diputusin pacar udah nangis, udah galau dan lain sebagainya. Nah ini
nggak apa-apa kok, it's okay, not to be okay, gitu. Oke, dan ini semua sama kok kayak penyakit biasa, misalnya kayak kita terserang flu, demam, batuk, pilek, sama dengan halnya yang tadi saya katakan. Jadi kalau misalnya gagal ujian, terus kita nangis, terus kita galau, gitu ya, murung, itu nggak apa-apa. Ini sama dengan halnya flu, demam, batuk, pilek, gitu ya. Kita semua pasti merasakan. Siapa di sini yang nggak pernah flu? Saya yakin semua yang di sini pernah merasakan flu, demam, batuk, pilek. Pasti semua merasakan ya. Nah, ini juga sama halnya dengan gangguan di kesehatan mental. Oke, kalau tadi saya sudah menjelaskan terkait bagaimana sih gejala saat kita memiliki mental yang baik, gitu ya. Nah, sekarang saya akan mau menjelaskan terkait gejala dari mental illness atau saat mental kita sedang tidak baik-baik saja. Misalnya, pertama, terjadi perubahan perilaku. Misalnya saya yang biasanya ceria, tiba-tiba murung aja. Tiba-tiba lemes, letih, lesu, lunglai, yang biasanya saya aktif gitu ya. Aktif dan interaktif. Kemudian saya mengalami perubahan perilaku, berarti mental saya tidak sedang baik-baik saja. Kemudian perubahan mood yang tadinya senang bisa jadi sedih gitu ya. Kemudian kesulitan berkonsentrasi, adanya penurunan berat badan, kemudian menyakiti diri sendiri, muncul berbagai masalah kesehatan, sampai ke perasaan yang intens, yang dibilang tadi baperan ya. Biasanya kalau mental kita sedang tidak baik-baik saja, kita akan lebih sensitif gitu terhadap apapun gitu ya. Kita misalnya lagi sedih, terus disenggol sedikit, kita malah jadi ngamuk. Nah, ini merupakan gejala dari mental illness gitu. Ini yang saya dapatkan sumbernya dari Kementerian Kesehatan. Nah, selain tadi ya terkait musibah dan bencana, bisa juga kita ada di posisi sebelah kiri itu karena memang lagi mengalami gangguan mental seperti depresi, kemudian seperti mengalami gangguan kecemasan, mengalami bipolar, kemudian PTSD atau post traumatic stress disorder, kemudian BPD atau borderline personality disorder, kemudian OCD. OCD itu obsessive compulsive disorder, kemudian schizophrenia. Nah, mungkin kalau misalnya tadi ya kita berada di kontinum kiri, bisa jadi kalau kita selain mendapatkan masalah atau bencana, ternyata kita juga mungkin sedang mengalami gangguan mental yang seperti ini, baik depresi atau gangguan kecemasan atau trauma atau OCD atau schizophrenia atau bipolar atau BPD. Nah, terus gimana sih cara kita untuk mengetahui apakah kita itu memiliki gangguan mental atau tidak? Nah, ini yang banyak orang lakukan itu dengan self diagnose gitu. Jadi mendiagnosis diri kita sendiri ya dengan mencari-cari misalnya alat-alat atau kuesioner-kuesioner yang ada yang beredar di online gitu ya. Nah, ini sampai pada titik tertentu yang namanya self diagnose itu bagus gitu ya. Untuk karena kita bisa menjadi lebih aware atau lebih tahu dengan kondisi kita itu apakah sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi kita harus hati-hati juga karena banyak informasi atau berita di internet yang juga tidak bisa kita percaya karena sumbernya tidak jelas gitu ya. Makanya kita harus mencari tahu gitu ya. Nah, ini jadi kita harus hati-hati karena bisa jadi judgement yang kita lakukan ini bisa salah. Contohnya gini, misalnya kalian itu mencari artikel terkait ciri-ciri depresi gitu. Terus kalian menjudgement diri kalian sendiri. Oh, saya itu mengalami depresi. Hati-hati, karena ini bisa jadi salah. Judgement kita sendiri juga bisa jadi salah. Contoh lain, misalnya di dalam dunia medis juga sama. Misalnya nih, kita flu secara
berkepanjangan gitu ya, lebih dari 2 minggu gitu. Kita mendiagnosis diri kita sendiri, oh ini flu biasa. Padahal ternyata bukan flu biasa gitu. Nah ini jadi kita juga harus lebih hati-hati dalam mendiagnosis diri kita sendiri gitu. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita apakah memiliki gangguan mental atau tidak, kita harus datang ke ahlinya gitu. Siapa sih yang bisa mendiagnosis terkait gangguan mental? Oke, yang bisa mendiagnosis apakah kita memiliki gangguan mental atau tidak, itu ada 2 profesi ya. Ada psikiater dan ada psikolog. Nah, ini pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih bedanya antara psikiater dengan psikolog? Nah, kalau psikiater itu merupakan dokter spesial. Jadi, psikiater itu dokter ya, yang mengambil spesialis kejiwaan. Nah, itu psikiater. Kalau psikolog, ya ini memang yang berprofesi sebagai psikolog. Yang kalau kita mau menjadi psikolog, ini kita harus mengambil S2 psikologi, S2 psikologi, magister profesi psikologi gitu. Baru kita bisa mendapatkan lisensi menjadi psikolog. Jadi dua orang ini, psikiater dan psikolog inilah yang bisa mendiagnosis apakah kita mengalami gangguan mental atau tidak. Nah, bagaimana sih biar psikiater dan psikolog ini bisa tahu kita punya gangguan mental atau tidak? Karena mereka mendiagnosis berdasarkan ngobrol, wawancara. Jadi, kalau kalian datang ke psikiater atau psikolog, kalian pasti langsung diminta untuk menceritakan masalah kalian. Terus apa yang kalian alami, apa yang kalian hadapi, apa yang membuat kalian tidak nyaman. Nah, ini langkah awal bagi psikiater dan psikolog untuk mengetahui apa gangguan mental apa yang kalian alami gitu. Kemudian yang kedua kuesioner nanti. Nah, kuesioner ini biasanya sebagai proses screening gitu ya untuk mengetahui kalian itu mengalami gangguan mental atau tidak. Selanjutnya dengan tes psikologi. Nah, ini juga tes psikologi apa namanya biasa kalian rasakan. Kalian masuk SMP pasti pernah apa namanya menggunakan tes psikologi, pernah dites tes psikologi ya. Jadi entah itu tes kepribadian, entah itu tes bakat, tes minat, atau tes lain sebagainya gitu. Tes psikologi juga ada yang proyektif dan non proyektif. Kalau yang proyektif itu misalnya kalian diminta untuk menggambar apa? Menggambar rumah, menggambar orang, menggambar pohon dan lain sebagainya. Nah, itu diagnosis berdasarkan tes psikologi. Atau diagnosis lain, bertanya kepada orang terdekat, misalnya kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, kepada pasangan, dan lain sebagainya. Jadi, dalam mendiagnosis juga ini banyak caranya, tidak hanya saat menggunakan wawancara saja, gitu. Jadi, banyak cara bagi psikiater dan psikolog untuk mendapatkan data dari kliennya, gitu. Nah, bagaimana dengan acuan dalam mendiagnosis yang digunakan oleh psikiater dan psikolog dalam mendiagnosis gangguan mental? Nah, biasanya yang digunakan itu DSM yang dibuat oleh organisasi psikologi, yakni APA atau American Psychological Association. Kemudian ada ICD yang dibuat oleh WHO dan Indonesia juga yang dibuat oleh HIMSI, yakni Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia gitu. Jadi acuannya itu psikiater, psikolog itu punya buku besar, punya kitab yang berisi diagnosis apa namanya manual diagnostik gitu, yang bisa melihat apakah klien tersebut punya gangguan atau tidak. Kalau misalnya punya gangguan, gangguannya itu masuk ke gangguan yang mana gitu. Nah, ini acuannya dari DSM, ICD dan PPDGJ gitu. Nah, di sini masing-masing dari DSM, ICD sama PPDGJ ini memiliki edisi-edisi. Kalau EDSM itu terakhir itu di DSM 5, kemudian ICD di edisi 10, PPDGJ ini edisi 3. Jadi semua itu hampir sama isinya, beda edisi aja. Kenapa banyak edisi? Karena
Yang namanya ilmu pengetahuan itu pasti berkembang, sama halnya dengan teknologi. Kalian mungkin nggak pernah tahu kalau zaman saya itu HP itu masih belum ada yang smartphone. Sampai sekarang kalian sudah merasakan terkait handphone smartphone. Nah, ini merupakan salah satu perkembangan ilmu teknologi, sama halnya dengan pengetahuan. Kenapa pengetahuan itu berkembang gitu ya? Makanya kenapa DSM, ICD sama PPDGJ ini memiliki edisi-edisi gitu ya. Sampai yang terakhir itu DSM 5, ICD di ICD 10, PPDGJ di PPDGJ 3. Kemudian hal apa sih yang membuat eh, yang mempengaruhi tingkat kesehatan mental kita? Apa sih penyebabnya kita mengalami kesehatan mental itu? Nah, penyebabnya itu tidak bisa dikatakan hanya satu, karena yang namanya penyebab tingkat kesehatan mental kita ini banyak sekali, makanya dikatakan multifaktor gitu. Misalnya ada penyebab yang biologis sifatnya, misalnya kita karena belum makan, ya kita jadi pusing, boro-boro mau mikir gitu ya, jadinya kita lebih sensitif. Nah ini penyebab biologis. Kemudian yang kedua ada penyebab psikologis. Penyebab psikologis itu apa? Misalnya karena kitanya sedang bad mood dan lain sebagainya yang berkaitan dengan psikologis. Kemudian yang ketiga penyebabnya terkait sosial. Sosial itu apa? Hubungan kita dengan teman. Misalnya tadi karena kita berantem dengan teman atau karena kita putus sama pacar kita, kemudian kita berantem sama orang tua, berselisih pendapat dengan orang tua. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau penyebab yang menyebabkan kesehatan mental. Jadi, penyebab kesehatan mental itu sangat banyak sekali gitu faktornya. Tidak hanya terpaku pada satu faktor. Makanya dalam psikologi kita biasanya untuk melihat penyebab kesehatan mental itu kita menggunakan pendekatan biopsikososial gitu. Jadi kita lihat dulu biologisnya seperti apa, kemudian psikologisnya seperti apa, dan sosialnya seperti apa. Baru kita bisa menyimpulkan, oh mungkin klien kita ini eh, apa namanya penyebab tingkat kesehatan mentalnya turun atau ke kontinum kiri itu karena ada bla bla bla. Jadi kita harus melihat ke tiga faktor ini, tidak hanya di biologisnya, tidak hanya di psikologisnya, tapi tidak hanya di sosialnya, tapi di keseluruhan biologisnya, psikologisnya, dan sosialnya. Nah, ini merupakan faktor penyebab dari tingkat kesehatan mental kita. Nah, bagaimana dengan penanganan illness? Tadi kan sudah dikatakan ya, kalau misalkan yang mendiagnosis apa namanya terkait kita punya gangguan mental atau tidak itu ke psikiater atau ke psikolog. Nah, biasanya kalau kalian ke psikiater, ke psikolog, ini kan pasti banyak ya. Yang namanya kita ke psikiater atau psikolog itu biasanya tidak cukup satu sesi. Makanya psikiater sama psikolog itu biasanya setelah berakhir sesi bilang pertemuan selanjutnya bawa orang tua kamu ya, atau pertemuan selanjutnya konseling bareng pasangan ya gitu ya. Jadi karena faktor penyebabnya banyak, jadi cara penanganannya juga banyak. Yang harus digarisbawahi, tadi sudah saya katakan ya, ada psikiater dan ada psikolog. Kalau psikolog itu tidak bisa memberikan obat gitu. Maka psikolog, kalau misalnya ada klien yang membutuhkan obat, ini biasanya psikolog akan merefer ke klien tersebut ke psikiater. Sama halnya dengan psikiater. Kalau misalnya psikiater kliennya itu membutuhkan penanganan psikologis lebih lanjut, psikiater tersebut akan merujuk ke psikolog. Jadi psikolog sama psikiater ini kerjanya berdampingan gitu. Nah, treatment apa sih yang biasanya didapatkan di psikolog? Biasanya psikolog itu memberikan banyak PR. PR-nya apa? Misalnya membaca buku, training, workshop, self manajemen, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin treatment-treatment yang akan kalian dapatkan saat kalian datang ke psikolog atau psikiater. Tapi ini tidak terpaku hanya
pada treatment memberikan PR saja, karena yang namanya tadi ya sudah saya katakan banyak sekali faktor yang menyebabkan tingkat kesehatan mental, status kesehatan mental itu naik turun gitu. Sama halnya dengan penanganan. Jadi saat kondisi tiap situasi dan kondisi ini pasti memiliki penanganan yang berbeda-beda. Makanya penanganannya juga pasti sangat beragam. Kemudian, nah untuk sekarang yang namanya kesehatan mental ini sudah banyak dikampanyekan oleh banyak banyak pihak, termasuk pihak dari apa influencer-influencer. Ini sudah banyak sekali yang yang apa namanya sudah banyak yang mengkampanyekan terkait kesehatan mental. Tapi kalian ini harus hati-hati. Ini banyak yang menggunakan titel psikologi untuk membuat diagnosis yang tidak masuk akal. Contohnya apa? Katanya bisa melihat bakat dari sidik jari atau melihat kepribadian dari tanggal lahir. Itu tidak sesimpel itu ya. Karena yang namanya psikiater, psikolog itu bukan dukun yang yang sekali ketemu langsung bisa tahu oh masalahnya itu. Tidak seperti itu gitu ya. Makanya kita harus hati-hati terhadap hoax gitu ya. Kita harus tetap kritis terhadap apa yang kita baca, apalagi dengan menggunakan titel psikologi. Yang namanya kuliah psikologi itu, tidak sebentar gitu ya. Saya belajar terkait kesehatan mental itu selama 6 bulan atau 1 semester. Mempelajari gangguan mental itu saya selama 3 semester, selama 1 tahun setengah gitu ya. Jadi jangan mudah percaya dengan berita-berita yang menyebarkan terkait kesehatan mental tadi ya. Bakat itu nggak bisa dianalisis lewat sidik jari, itu nggak bisa, itu hoax. Tidak ada teori yang jelas atau sumber jelas terkait terkait minat bakat yang bisa dianalisis lewat sidik jari gitu. Oke. Ya, kedengaran nggak Kak? Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran, tapi tadi pas yang temennya ngomong nggak kedengeran. Ya, apa itu kecerdasan emosional ya? Ya, sudah dapat Kak? Apa itu kecerdasan emosional? Ya, kumpulin aja ya pertanyaannya ya. Ya, Oke, ada lagi? Satu lagi, boleh? Ya, Saya mau nanya bagaimana cara mengendalikan emosi sama bagaimana cara tetap tenang saat mengalami kesusahan. Bagaimana cara mengendalikan emosi dan bagaimana agar tetap tenang saat mengalami kesusahan. Satu tenang, Pak. Coba Pak, yuk satu lagi. Makasih ya. Yuk. ya. Siapa?
Namanya siapa? Bagaimana cara mengatasi sulit berkonsentrasi, khususnya dalam belajar? Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi sulit berkonsentrasi terutama pada saat belajar. Ada lagi? Ya. Kedua, Kenapa saya sering merasa khawatir? Apakah itu anxiety? Dan yang ketiga, kenapa saya sering emosi dan mood saya suka berubah? Yang kenapa ketiga apa, Kak? yang tadi bagaimana cara mengatasi kesulitan untuk Ya, berkonsentrasi konsentrasi. ya. Yang kedua, Ya, kenapa saya sering merasa khawatir dan apakah itu anxiety? anxiety ya. Terus, Dan yang ketiga, kenapa saya juga sering berubah-ubah dan mood saya sering emosi dan moodnya berubah-berubah. Yang satu lagi tadi pagi. Satu lagi adalah iya boleh. Dari kelas 5. yang lainnya jangan berisik ya. Yuk. Jangan berapa. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi gangguan mental yang Pertanyaannya bagaimana Cara bagaimana cara mengatasi gangguan kesehatan mental? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, oke, kedengeran suaranya? Diri kalian. Oke, sudah terdengar. Oke, mungkin akan saya coba untuk sharing menjawab satu-satu ya, terkait yang pertanyaan pertama. Apa sih itu kecerdasan emosi ya, atau emotional intelligence? Oke, kita mungkin mengenal terkait IQ dan EQ. Oke, mana sih yang lebih penting? Ternyata menurut penelitian 80% itu kita menggunakan EQ, bukan IQ. IQ itu intelektual ya, inteligensi. Sedangkan EQ itu kecerdasan emosi. Apa sih itu kecerdasan emosi itu? Kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Jadi yang namanya kecerdasan emosi itu ini merupakan kecerdasan yang dimiliki seseorang eh, seseorang tersebut yang menyebabkan seseorang tersebut mampu membaca situasi, kemudian mampu mengelola emosinya, mengontrol emosinya. Nah, itu merupakan kecerdasan emosi gitu. Ini juga banyak ya teorinya. Jadi saat kita tahu bagaimana mengekspresikan emosi kita dan bagaimana mengatasi dengan cara yang positif, berarti kita memiliki kecerdasan emosi. Contohnya gini, misalnya saat orang lain duka, kita ketawa-ketawa, kemudian kita menertawakan. Nah, ini berarti kecerdasan emosinya kalian bisa menilai sendiri apakah kecerdasan emosinya itu tinggi atau tidak ya. Misalnya kan tadi sudah saya katakan ya, yang namanya kecerdasan emosi itu kemampuan seseorang untuk dapat menerima, menilai, mengelola dan mengontrol emosi dirinya. Itu yang dinamakan kecerdasan emosi. Kemudian bagaimana sih cara apa cara untuk mengendalikan ya, mengendalikan emosi dan tetap tenang. Ya, tadi untuk pertanyaan pertama bagaimana
Apakah sudah cukup jelas? Oke, kemudian yang kedua, bagaimana sih cara mengendalikan emosi dan tetap tenang saat mengalami apa namanya kesel, marah gitu, biar kita tetap tenang. Kalau saya, pengalaman saya menerapkan sunnah Rasul ya. Saat kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Saat kita sudah duduk masih merasa marah, kita berbaring. Saat kita berbaring tapi merasa marah, kita apa namanya wudhu, gitu ya. Jadi intinya gini, saat saya dalam mengelola emosi atau mengelola amarah, biasanya saya memberikan jeda untuk diri saya berpikir. Karena gini, saat saya marah, biasanya kan langsung, iya apaan sih lu gini 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 gini. Nah, biasanya saya itu seperti itu dulu. Setelah saya kenal psikologi, saat saya mau marah, saya biarkan diri saya tenang dulu, dijeda dulu, gitu. Atau contoh lain gini, saat misalnya saya kebetulan sudah punya anak ya, jadi saat saya kesel sama anak saya akan ngunci kamar dulu, ngunci diri dulu di kamar, gitu ya, biar diri saya tenang dulu. Jadi intinya gini, bagaimana cara mengendalikan emosi? Berikan jeda kepada diri kita untuk berpikir, gitu. Jadi misalnya kalian dihianatin sama teman kalian, gitu ya, kita apa namanya kita cari waktu atau biarkan diri kita berpikir terlebih dahulu. Jadi kasih jeda dulu terhadap diri kita, gitu, sebelum kita meluapkan emosi, gitu. Karena berbeda ya, yang namanya emosi itu biasanya langsung ke sini. Ini merupakan bukan pusat emosi, tapi ini eksekutor ya terhadap semua tindakan dan perkataan kita, itu eksekutornya di front. Kalau yang mengatur emosi itu di amigdala. Oke. Jadi saat kita meluapkan amarah kita biarkan semua otak itu berproses terlebih dahulu. Makanya silahkan berikan jeda terlebih dahulu, gitu ya. Itu untuk pertanyaan kedua. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi sulit konsentrasi saat belajar? Oke, yang namanya manusia, gitu ya, konsentrasinya itu tahapan konsentrasinya itu berbeda, gitu ya. Dari remaja sampai saat anak usia dini sampai ke tahap anak-anak itu masa konsentrasinya itu cuma 7 sampai 10 menit. Baru bisa konsentrasinya itu full hanya di 7 sampai 10 menit. Di usia remaja itu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya. Masa di usia dewasa itu itu cuma sampai 40 menit. Jadi misalnya gini, saat kalian belajar ya, itu kalian bisa menyerap atau bisa berkonsentrasinya itu maksimal sampai 20 menit aja. Gitu ya. Lebih dari itu biasanya konsentrasinya udah buyar, apalagi nih sekarang sudah mau waktunya istirahat tapi belum istirahat. Nah, ini pasti konsentrasi kalian sudah tidak ke saya lagi, gitu ya. Kalian pasti sudah mikir, oh ini saya mau jajan apa nih di kantin dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu hal yang wajar. Nah, bagaimana sih mengatasi sulit berkonsentrasi seperti itu? Ini tadi yang saya katakan. Jadi kita harus menetapkan tujuan, gitu ya. Saat kita menetapkan tujuan, ini akan memicu diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya tadi ya, kalau kita pengen nilainya bagus, dapat nilai A, ya kita berikan punishment terhadap diri kita. Nah, ini tuh yang tadinya kita sulit berkonsentrasi karena kita ada pemicu lebih, gitu ya, untuk kita belajar. Biasanya si pemicu itu akan membantu mengatasi sulit konsentrasi, gitu. Nah, itu untuk yang pertanyaan tadi ya, bagaimana cara mengatasi sulit konsentrasi saat belajar. Jadi kita harus mencari ini
pemicu lain yang bisa membuat kita bisa lebih konsentrasinya lebih, karena tadi ya batas konsentrasi di usia remaja itu sampai 20 menit gitu. Kalau misalnya pelajaran itu sampai 1 jam, berarti kan 40 menit lainnya itu kita harus cari cara sendiri gitu ya untuk mengatasi apa namanya, menambah waktu konsentrasi kita ya, tadi dengan caranya kita tetapkan tujuan pencapaian. Kalau misalnya kita mendapatkan nilai 100, nanti kita akan mendapatkan hadiah misalnya. Kalau misalnya kita mendapatkan nilai kurang dari 70, kita akan mendapatkan hukuman. Nah, ini akan membantu memicu kita lebih semangat belajarnya. Oke, kemudian apakah sering merasa khawatir? Kenapa sering merasa khawatir ya? Oke, yang namanya khawatir ini merupakan eh, apa, reaksi normal gitu ya. Yang namanya manusia itu memiliki coping stress masing-masing ya. Kenapa kita khawatir? Karena kita itu merupakan daily hassles atau daily stress gitu ya. Kita merasa khawatir, misalnya kita khawatir kalau di jalan kita menemui penjahat dan lain sebagainya, itu masih dikatakan normal sampai pada batasan tertentu gitu. Tapi kalau misalnya khawatirnya itu apa namanya, berkepanjangan ya, kronis, dia semakin lama semakin intens, nah ini bisa kalian hubungi ke pihak profesional karena itu sudah menunjukkan gejala anxiety gitu. Jadi kalau misalnya cuma khawatir, saya khawatir dapat nilai jelek, ini masih wajar, masih umum. Tapi kalau misalkan kekhawatiran itu mengganggu rutinitas sehari-hari, nah ini yang harus kalian lakukan, saran yang saya akan berikan yaitu silakan hubungi profesional gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang saya cemas kalau misalnya saya mau ujian suka sakit perut, itu normal atau enggak? Itu normal gitu ya. Yang tidak normal itu saat sudah mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya. Cemasnya terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari atau khawatirnya terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari, silakan hubungi pihak profesional gitu. Oke, terus kenapa juga sering emosi dan mood swing gitu ya? Oke, yang namanya emosi ini pasti ada pemicunya. Kita dan psikologi itu yang namanya trait itu biasanya ada kondisi tertentu yang apa namanya, yang memicunya gitu. Yang pertama, gimana sih cara biar saya tidak selalu sering emosi? Kita hindari situasinya gitu. Misalnya nih, saya cepat marah, kayaknya saya tuh cepat marah. Tapi kan saya tuh marah kalau misalnya teman saya nggak ngajak saya jajan gitu. Ya, caranya gimana? Ya udah, saya duluan yang ngajak jajan. Nah, itu. Jadi saat kita mau meluapkan emosi marah, kita ya tadi ya, saya sudah katakan kalau misalnya kita mau meluapkan emosi, itu biarkan kita memberikan jeda terhadap diri kita untuk berpikir, untuk merasionalisasikan gitu. Apakah ini hal yang pantas atau tidak gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana cara mengatasi gangguan casement? Tadi ya sudah di slide terakhir ini mungkin tidak terlalu intens saya katakan. Tapi hal yang pertama itu yang dilakukan apa? Self acceptance atau penerimaan diri gitu ya. Baik jeleknya kita terima apa adanya gitu. Jangan sampai kita inginnya seperti apa, misalnya inginnya A, kemudian ternyata dalam kenyataannya kita itu ada di B gitu. Akhirnya kita marah terhadap diri kita sendiri. Nah, ini yang pasti akan menjadikan perubahan mood, perubahan perilaku yang mengarah ke mental statusnya itu ke kontinum kiri. Jadi hal yang cara mengatasinya itu dengan self acceptance. Saat kita menerima diri kita sendiri, kita akan lebih mudah menerima kegagalan, menerima kekecewaan, menerima kekesalan gitu. Dan kita juga jadi lebih mudah bangkit lagi saat kita memiliki penerimaan diri yang baik gitu. Bagaimana?
Tadi yang bertanya apakah sudah bisa dapat dipahami? Jadi kesimpulannya ya saat kita emosi gitu ya, emosi marah, biarkan diri kita tenang terlebih dahulu. Berikan jeda gitu ya, seperti tadi saat saya kesal gitu ya sama anak saya, yang saya lakukan, saya apa namanya, mengurung diri terlebih dahulu di kamar gitu ya. Saya mengunci diri di kamar atau di kamar mandi gitu. Dengan hal seperti itu ini akan membantu saya untuk berpikir lebih rasional gitu. Ada yang ditambahkan lagi nggak? Ada yang ditambahkan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Enggak? Dari Kakak tambah lagi? Ya, Ada yang mau ditambahkan lagi dari Kakak? udah Oh, sepertinya. Iya, closing dulu. Karena Ya, kita foto bentar. Screenshot dari sini. Kakak, maaf Kak, kita foto bersama dulu ya. Di oh iya boleh. dari sini. Ya boleh. Satu, foto screenshot. Oh ini. Satu, dua, tiga. Ya, kali lagi ya Kak pakai. Ini aja ya. Ini aja ya. Oh, dua, tiga. Sudah, Kak, terima kasih. Ya, terima kasih semua. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Oke, saya izin live ya.